Oh, bapak aku juga nggak belajar kok. Bapak aku aja ikro kok. Dan belum naik-naik kok, kenapa aku harus rajin baca Al-Quran? Kadang orang tua senangnya itu melihatnya hasil akhir. Gimana caranya kamu menjadi ranking sekian? Kita sok masa bodoh terhadap proses anak. Padahal setiap anak berbeda, setiap anak memiliki potensi tersendiri, dan setiap anak berjuang untuk melewati proses-proses yang berbeda. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya ayah dan mama hebat? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya Wiwi Woro di program Smart Mom. Hari ini kita akan diskusi tentang manajemen diri ya. Insya Allah bukan hanya bermanfaat untuk ayah dan mama hebat, tetapi mudah-mudahan ini juga menjadi pola kita untuk mengawal anak-anak kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari kita. Insya Allah. Tema yang akan kita bahas adalah 3 alasan kenapa anak susah memiliki grow mindset. Wah, ada istilah baru ini ya Bu Wiwi ya. Apa itu grow mindset, ayah dan mama hebat? Ya, ini adalah pola pikir yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang tua, baik itu bakat maupun intelijensi, begitu ya. Itu bukan sesuatu yang sudah final, tapi itu merupakan modal dasar, sehingga dalam proses pendidikan, dalam proses pengasuhan, kita sebagai orang tua harus menularkan namanya semangat menjadi pembelajar sejati, gitu ya, long life education. Ya, ini yang harus kita tularkan kepada anak-anak kita, sehingga alhamdulillah ya, Allah berikan misalnya intelijensinya atau IQ-nya di atas rata-rata atau bahkan superior gitu ya, di atas 110. Dan insya Allah dengan modal yang sudah Allah berikan ini bisa kita tingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, begitu ya. Termasuk misalnya anak kita memiliki karakter yang sudah baik, dia disiplin, dia berani, dia tangguh gitu ya. Itu belum pol gitu ya, belum final, itu masih bisa kita optimalkan ya. Itu yang disebut dengan apa? Dengan grow mindset. Kenapa ini penting dan kita sebaiknya sebagai orang tua membangun anak-anak kita memiliki grow mindset? Karena ini adalah pondasi dasar anak-anak bisa tumbuh ya, bisa tumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Biasanya anak-anak yang memiliki grow mindset, dia suka sekali dengan kritik atau masukan, begitu ya, dan dia suka dengan kesulitan-kesulitan karena akan dirubah menjadi tantangan. Kebayang ya, wah, dengan zaman yang sudah tentunya berbeda dengan zaman kita gitu, ayah dan mama hebat, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan diri anak ketika anak memiliki namanya grow mindset ya. Kemudian kenapa anak sulit memiliki grow mindset? Ya, harus kita sadari dan harus kita akui bersama ya, ayah dan mama hebat, kontributor terbanyaknya adalah dari orang tua. Karena biasanya mayoriti dari kita kalau mengapresiasi anak itu lebihnya di hasil akhir. Sedikit dari orang tua yang sudah bisa mengapresiasi perkembangan anak itu dari prosesnya. Nah, ini juga menjadi pemicu kenapa anak-anak kita sulit memiliki mindset, grow mindset ya. Apa nih ciri-ciri anak yang memiliki grow mindset? Pertama, tentu senang mempelajari hal baru. Jadi selalu terpacu dirinya untuk belajar. Wah, dengan perkembangan teknologi gitu ya,
perkembangan mengakses informasi kapanpun dimanapun, ini tentu akan menjadi tools yang luar biasa bagi anak-anak kita kalau memiliki jiwa pembelajar. Ya, apalagi kalau di sekolah-sekolah sekarang ada yang namanya pembelajaran berbasis project atau P5 ya. Itu memang membutuhkan kreativitas ya, kreativitas dan inovasi dari siswanya. Dan bagaimana anak-anak kita bisa kreatif dan inovasi kalau dia inputnya nggak banyak, dan input itu adalah mulai proses pembelajaran ya. Yang kedua adalah cepat bangkit ketika gagal. Jadi masalah berhasil, belum berhasil itu adalah sunatullah yang akan terus dilalui termasuk oleh anak-anak kita. Mama kemarin baru selesai ujian tengah semester gitu ya kan. Kok nilai aku tidak semuanya sesuai ekspektasi nih. Nilai sainsnya misalnya matematika IPA-nya ini masih belum maksimal gitu ya. Nah, anak-anak yang memiliki growth mindset ketika dihadapkan dengan realita gitu ya, bahwa memang nilai UTS-nya belum sesuai dengan ekspektasi, dia cepat bangkit ya. Dia punya motivasi, nggak apa-apa. Ini kan UTS itu kayak urangan halian, insya Allah nanti akan diperbaiki saat ujian akhir semester ya. Hebatnya adalah anak-anak yang memiliki growth mindset, dia memiliki semangat untuk memperbaiki diri lebih ketika mengalami kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah mengubah tantangan menjadi kesempatan. Jadi hebatnya anak-anak yang sudah memiliki growth mindset itu, setiap kesulitannya dirubah menjadi tantangan. Oke, saya memang belum bisa matematika saya misalnya nilainya belum sempurna, masih 7 nih ya. Tapi saya akan kejar, saya akan ikut bimbel, saya akan banyak berlatih, saat bimbel saya akan banyak ngerjain tugas, akan banyak bertanya. Jadi dirubah seluruh kesulitannya menjadi tantangan. Wah, senang sekali kayaknya ya ayah dan mama hebat kalau putra-putri kita termasuk anak-anak yang sudah mempunyai grow mindset yang hebat. Poin yang keempat, anak bisa menerima kritik saran. Waduh ya, biasanya kebalikannya ya, anak-anak kita biasanya kritik itu kayak kayak sesuatu yang mengerikan, mencekam, jadi tidak suka. Padahal kalau keripik enak ya ayah dan mama hebat ya, kriuk-kriuk, tetapi kalau kritik itu tidak mengenakan biasanya. Mengkritik, menginput, memberi koreksi begitu. Tapi bagi anak-anak hebat yang sudah memiliki growth mindset yang baik, justru senang ketika diberikan kritik masukan. Ya iyalah Dek, ulangan matematika UTS kemarin masih dapat 7 misalnya. Karena dari sekian materi, tema yang sudah dipelajari nih, di aspek ini yang masih belum bagus dalam mengerjakan tugasnya. Misalnya itu yang disampaikan oleh guru di bimbelnya atau bahkan oleh wali kelasnya gitu ya. Nah, anak ini senang tuh. Apalagi kalau dikasih masukan mungkin ya sama ayah dan bundanya, Dek, ayo. Ini kan sudah SMA, ayo kerudungnya pastikan ya dijulurkannya sampai menutupi dada. Ya, biasanya anak-anak remaja itu anti kritik gitu ya. Tapi anak-anak hebat itu merindukan dan senang dengan kritik. Kemudian ciri kelima, anak-anak yang sudah memiliki growth mindset yang hebat adalah terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Jadi tidak cukup gitu ya, cukup ini dalam konteks positif ya, tidak merasa cukup nih apa yang sudah kita capai, tetapi ada pembanding yang lebih baik, tentu pembanding terhadap kebaikan. Wah, hebat banget nih ya teman sebangku aku, Masya Allah kemarin hasil UTS-nya sempurna semuanya. Belajar dari orang atau kesuksesan orang lain itu adalah ciri-ciri, salah satu ciri dari anak-anak yang sudah memiliki growth mindset yang baik ya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari growth mindset buat putra-putri kita? Ya tentu tadi meningkatkan kecintaan dalam belajar. Karena orangnya itu penasaran, selalu memacu dirinya untuk lebih baik. Grow itu kan tumbuh ya.
Tumbuh artinya meningkat. Meningkatnya itu secara periodik ya kan. Oh, bulan ini saya harus belajar ini, berarti minggu ini dicicil begini, hari ini melalui tema ini. Jadi kebayang gitu ya, anak-anak yang sudah memiliki grow mindset yang hebat, dia akan sangat cinta menjadi pembelajar sejati. Apapun menjadi pembelajaran. Ya, tadi aku ketemu kakek-kakek sudah sangat tua. Di dekat gerbang sekolah, jualan apa coba Pak? Jualan pisang sama kerupuk. Terus adik apain? Saya empati aja gitu ya, uang saku tinggal 10.000, saya beli kerupuk deh akhirnya. Nih saya bawa pulang sekarang makan bakso di rumah. Ya itu adalah anak-anak yang hebat, apapun itu menjadi proses pembelajaran ya, meningkatkan kecintaan anak untuk belajar. Yang kedua adalah meningkatkan hasil ujian anak ya. Jadi kalau belajar itu nggak usah dipaksa, belajar itu sudah menjadi kebutuhan. Dengan belajar dia akan banyak berlatih, dengan belajar dia repeat mengulang banyak hal. Pada ujung-ujungnya apa sih? Prestasinya pasti meningkat. Jadi anak-anak yang sudah memiliki grow mindset ini pasti dalam konsep belajar dia sudah sangat mandiri. Karena sudah punya konsep diri yang baik, punya motivasi yang sangat besar pada dirinya begitu ya. Sehingga memang prestasinya biasanya akan sangat maksimal ya. Nah, apa saja nih kesalahan orang tua yang membuat anak sulit memiliki grow mindset? Kita sadari bersama, ayah dan mama hebat, ada kontribusi dari orang tua ya. Kenapa anak-anak kita sulit memiliki grow mindset? Pertama adalah orang tua masih memiliki fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Lah aku mah ada segini-gininya. Jadi biasanya kita kalau orang tua produk generasi X, Y gitu, senang di zona nyaman. Nah udah dari dulunya juga begini, gak mau belajar gitu ya. Itu biasanya karena orang tuanya gak mau belajar, gak mau menerpa diri, ya itu dilihat oleh anak gitu kan. Dilihat, menjadikan inspirasi. Oh bapak aku juga gak belajar kok, bapak aku aja ikro kok dan belum naik-naik kok, kenapa aku harus rajin baca Al-Quran misalnya. Itu adalah bagian-bagian yang sadar tidak sadar kita memberikan kontribusi loh, ayah dan mama hebat, ke anak-anak kita. Orang tua tidak sabar. Tadi kita kadang orang tua senangnya itu melihatnya hasil akhir. Gimana caranya kamu menjadi ranking sekian? Kita sok masa bodoh terhadap proses anak. Padahal setiap anak berbeda, setiap anak memiliki potensi tersendiri, dan setiap anak berjuang untuk melewati proses-proses yang berbeda. Sehingga ayah dan mama hebat, mari mulai dari sekarang kita belajar mengapresiasi proses anak. Hari ini semangat belajar, berangkat ke sekolahnya dengan berbinar-binar bahagia. Itu harusnya kita apresiasi ya, bukan hanya hasil belajarnya saja. Dan ya tadi karena ya orang tua sulit untuk memberikan apresiasi, kan apresiasi nggak harus dalam bentuk barang, ayah dan mama hebat, kata-kata verbal gitu ya. Kemudian memberikan makanan kesukaan, itu sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa membuat motivasi anak-anak kita menjadi sangat meningkat ya. Segmen terakhir kita akan membahas gimana nih caranya Bu Yui, kita sebagai orang tua mengasah grow mindsetnya anak-anak kita. Tentu yang pertama dan paling utama adalah keteladanan orang tua. Ya, orang tua harus memberikan inspirasi positif buat anak kita. Jadi kalau anak-anak kita melihat, iya ya ibu saya update banget gitu ya, update banget tentang kekinian, tentang bagaimana metode pembelajaran di misalnya satuan pendidikan SMA, bahwa untuk proses penjurusan misalnya ya di SMA itu sekarang tidak dilakukan di kelas 10, tapi baru akan dilakukan di kelas 11, seperti itu ya. Kemudian
nanti misalnya untuk mengetahui misalnya potensi maksimal anak itu bukan hanya di kelas 11, bahkan mungkin baru semester awal kelas 12 terlihat tuh potensi anak. Nah, kalau sudah tahu bahwa orang tuanya memang mengedukasi diri, mencari informasi begitu ya, meliterasi diri dengan sangat baik sehingga bisa mendampingi anak-anaknya. Iya ya, ibu saya kayaknya ngelotok banget, masih saya nggak bisa kayak gitu. Sehingga bisa mengawal perkembangan putra-putrinya dengan sangat baik. Nah, nanti kalau mau ngambil jurusan IPA ya di kelas 11 nanti ada pemilihan mata pelajaran. Kalau memang misalnya mau ngambil mata pelajaran sains atau IPA, itu dilihatnya salah satunya dari nilai rapot semester 1, semester 2 di kelas 10. Sehingga anak semangat dari awal gitu ya. Bukan nanti belajarnya ketika mau penjurusan sudah sangat terlambat begitu loh. Seperti itu ya, ayah dan mama hebat, sehingga orang tua wajib menjadi contoh itu di aspek akademik misalnya. Kemudian di aspek apa misalnya latihan-latihan atau riadoh yang dilakukan di rumah. Ayolah dek, kita mulai belajar lagi ya tentang fadilah keutamaan sholat tahajud gitu ya. Ini keutamaannya ya, Allah muliakan, Allah jaga nanti seluruh panca inderanya, kemudian akan dimuliakan Allah dan sebagainya, dikasih fadilahnya, diedukasi ke anak begitu ya. Sehingga memang ada sebuah support system yang mendukung bahwa lingkungan keluarga ini menjadi lingkungan pembelajar, harus begitu gitu. Kan nggak lucu gitu kita nyuruh anak belajar, kitanya sebagai orang tua tidak belajar, kan jadinya sangat-sangat jomplang ya. Jadi ini menjadi note bersama ayah dan mama hebat bahwa kita harus menjadi contoh terbaik anak-anak kita menjadi pembelajar sejati di seluruh aspeknya. Ajak anak untuk membicarakan kesalahan dan kekalahan. Jadi ini harus menjadi obrolan sehari-hari yang sangat menarik ya, antara kita orang tua ayah dan mama hebat dengan anak kita. Gak usah malu, gak usah ewuh pakewuh gitu ya. Kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa bilang begitu. Kalau misalnya dek, kok hari ini sekarang itu sholat subuhnya jam 4.15 loh. Kok tadi jam 4 baru bangun sayang? Sehingga tuh hanya bisa sholat witir saja ya, 3 rakaat, kenapa? Nah, direview gitu, iya ma semalam ngerjain tugasnya banyak banget sampai jam 11. Biasanya jam 10 juga sudah tidur sehingga setengah 4 bisa bangun. Kira-kira kedepannya mau gimana dek? Ya insya Allah nanti diatur waktunya lebih baik ya ma. Nah itu adalah hal-hal yang keseharian yang bisa kita bahas, yang bisa kita review ya. Tadi contohnya karena anak-anak kita baru selesai kemarin-kemarin melaksanakan ujian tengah semester, bisa jadi nilai-nilainya udah keluar, itu bisa menjadi bahan diskusi. Kenapa aku yang ingin misalnya ngambil jurusan IPA atau mata pelajaran IPA, justru di mata pelajaran IPA ini not dari UTS-nya kurang baik. Itu pun bagian-bagian yang bisa menjadi bahan diskusi yang sangat menarik ya, tentang bicara mereview tentang kesalahan ataupun kekalahan. Gitu ya ayah dan mama hebat. Berikutnya adalah kita harus berjuang ayah dan mama hebat mengapresiasi proses yang dilakukan oleh anak, bukan hanya mengapresiasi hasil akhir. Ya, karena kalau prosesnya diintervensi, prosesnya kita bantu, insya Allah hasil akhirnya akan sangat maksimal. Ayolah dek, ya pelajaran-pelajaran sains itu kan berisi konsep, berisi latihan, berisi rumus gitu ya. Kata kuncinya kan banyak berlatih, repeat. Berarti harus ada alokasi begitu ya. Setiap harinya berlatih mengerjakan soal. Kalau materi sains biasanya begitu ya. Sehingga itu menjadi note buat anak-anak kita. Oh iya, bener. Ibu saya mengenotnya itu kamu harus berlatih tiap hari, ngerjain soalnya tiap hari. Bukan nanti baru belajar ngerjain soal saat mau ujian. Kalah akan sangat ketinggalan ya. Kemudian biasakan untuk menggunakan kata belum. Ya,
aku belum bisa mencapai nilai matematika 9. Bukan aku tidak bisa. Kalau aku tidak bisa itu kayak mendefend diri sendiri ya. Kayak fix saya nggak bisa. Tapi kalau belum itu membuat motivasi kita tumbuh. Belum. Semester ini belum. Insya Allah semester depan akan lebih baik. Senang sekali ya ayah dan mama hebat kalau berbicara tentang bagaimana Allah karuniakan grow mindset kepada anak-anak kita. Karena ini akan tumbuh menjadi anak yang tadi. Belajar adalah sebuah kebutuhan, berprestasi adalah dakwah gitu ya. Dan kita tentu ingin sekali putra-putri kita memiliki grow mindset yang baik. Semoga Allah ya mengkaruniakan kekuatan lahir batin dan menuntun kita bersama dan mengkaruniakan putra-putri kita memiliki grow mindset yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.